Pagi anak-anak semuanya, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Berharap kita semua selalu sehat, bahagia, dan bersemangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Sekarang siapa yang bersedia untuk memimpin doa membuka pembelajaran? Iya, silakan Doni, bisa on mic. Amin, terima kasih Doni. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Apakah semuanya sudah masuk ke ruang Zoom? Sudah, berarti bagus ya, tidak ada yang terlambat untuk hari ini. Mohon dipertahankan ya anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Sebelumnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu akan memutarkan video dan kita semua dimohon untuk duduk tegak. Baik anak-anakku, kita sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang supaya kalian lebih siap dan bersemangat dalam menerima pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian tepuk beat 1, 2, 5 terlebih dahulu. Kalian masih ingat kan tepuknya yang Ibu ajarkan minggu lalu? Baik, langsung saja kita mulai ya. Beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5. Boleh. Pelajaran hari ini kita akan bersama-sama mengamati sebuah gambar. Nah, nantinya diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang sumber daya alam dan jenis-jenis pekerjaan. Nah, kita juga akan berdiskusi mengenai sumber daya alam dan jenis-jenis pekerjaan. Selain itu, Ibu harapkan nanti kalian juga mampu menggambar alam sesuai instruksi yang diberikan dengan mengamati alam sekitar. Baik, sekarang silakan semuanya memeriksa di sekeliling kalian apakah sudah rapi atau belum. Kalau masih ada sampah, silakan bisa dibuang ke tempat sampah supaya nanti kita bisa lebih fokus dalam belajar. Apakah kalian sudah siap? Baik, sekarang kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Nah, siapa yang tahu sumber daya alam itu apa? Ya, silakan Joni, on mic. Iya, anak-anak betul sekali ya jawaban dari Jenny teman kalian. Terima kasih Jenny sudah menjawab. Sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mungkin kalian akan bingung, apa bedanya sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan tidak dapat diperbarui? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan. Yang pertama, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu merupakan sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas di bumi ini, sehingga bisa digunakan secara terus-menerus. Contohnya kira-kira apa? Ada yang tahu di sini? Iya, Bulan, silakan. Ya, betul ya jawaban Bulan. Ada lagi? Ya, Raka, silahkan. Ya, jawaban Raka dan Bulan semuanya betul. Matahari, ya, angin, air, buah-buahan, dan juga hewan itu merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, sehingga dalam menggunakannya kita harus bijak supaya sumber daya alam itu tidak cepat habis, karena untuk memperbaruinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, contohnya kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Iya, Nara, silahkan. Iya, betul sekali ya jawaban Nara. Logam seperti emas, aluminium, besi, dan berbagai logam lainnya itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yang lain itu bensin, minyak bumi, dan sebagainya. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, berarti kalian sudah paham ya mengenai sumber daya alam, baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui.
pintar semuanya anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu akan share screen sebuah gambar. Nanti kita amati gambar itu bersama-sama dan kita akan berdiskusi mengenai berbagai jenis pekerjaan. Oke, apakah gambar yang Ibu bagikan sudah terlihat? Sudah, bagus. Sekarang kita amati bersama-sama. Gambar yang nomor 1. Kira-kira itu bapaknya bekerja sebagai apa? Iya, benar sekali ya. Bapak itu sedang memukul-mukul kayu, artinya bapak itu adalah seorang tukang kayu. Nah, kalau bapak itu adalah seorang tukang kayu, produk atau benda apa yang dihasilkan oleh bapak itu? Ada yang tahu? Iya, betul ya. Meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, dalam pembuatan meja, kursi, lemari, dan lain-lain ini kira-kira sumber daya alam apa yang dibutuhkan oleh bapak ini? Kayu, ya, bahan utamanya adalah kayu, betul sekali ya. Nah, kayu itu termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui, pintar. Nah, kalau yang nomor 2 kira-kira apa? Pemerah susu sapi ya, jadi produk yang dihasilkan adalah susu sapi. Kemudian sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah sapi yang termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, jadi seperti yang dapat kalian lihat, kalau sumber daya alam itu juga dapat mempengaruhi profesi atau pekerjaan dari seseorang. Misalnya gambar yang nomor 5 kita lihat. Kalau kalian perhatikan, kira-kira bapak itu tinggalnya di mana? Di laut? Bukan dong, masa tinggalnya di laut? Di mana ayo? Iya, benar sekali, di daerah pesisir pantai ya. Jadi pekerjaan bapak itu adalah sebagai nelayan yang menangkap ikan di laut. Nah, kalau misalnya orang yang tinggalnya di daerah pegunungan, kira-kira pekerjaannya sebagai apa? Iya, betul sekali ya, seperti gambar yang terlihat pada nomor 4, itu dia bekerja sebagai pekebun atau petani, yang nanti menghasilkan beras, sayuran, atau hasil kebun lainnya. Nah, tadi yang sudah kita diskusikan yaitu nelayan dan juga pekebun atau petani itu memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, kalau misalnya yang nomor 3, coba kita perhatikan bersama-sama, kira-kira orang di situ bekerja sebagai apa? Iya, dia merupakan penambang batu ya. Nah, kalau batu itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Iya, betul sekali. Batu merupakan sumber daya alam yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena butuh waktu lama dan proses yang panjang untuk menghasilkan sebuah batu. Baik anak-anakku semuanya, sampai sini kalian sudah paham ya mengenai sumber daya alam dan juga berbagai jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam itu. Baik, sekarang coba kalian nanti setelah pembelajaran ini diakhiri, kalian keluar dari rumah kalian, tidak usah kemana-mana, cukup di teras atau di depan halaman saja. Lalu kalian perhatikan lingkungan sekitar dan cobalah kalian gambar. Nanti Ibu ingin melihat nih lingkungan di sekitar rumah kalian itu seperti apa gitu ya. Silakan nanti kalian gambar, kalian foto dan kalian kirimkan ke Ibu. Ibu tunggu sampai minggu depan hari Kamis. Apakah bisa dipahami? Bisa, oke. Baik anak-anakku, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita sama-sama mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa saja? Ya, sumber daya alam dan juga jenis-jenis pekerjaan. Selain itu kalian juga belajar menggambar sesuai dengan lingkungan sekitar kalian. Nah, jadi dapat disimpulkan ya anak-anak kalau sumber daya alam itu terdiri dari 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Kalau misalnya kalian mengalami kesulitan, bisa minta bantuan kepada orang tua atau saudara atau siapapun yang ada di rumah kalian. Nanti setelah Ibu tutup, Ibu akan mengirimkan link untuk soal evaluasi seperti biasa melalui Google Form dan nanti bisa kalian kerjakan paling lambat pukul 9 malam. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, sekarang Ibu ingin mengajak kalian bersama-sama menyanyikan lagu Jublek-Jublek Suweng. Ibu akan putarkan video dan kita akan bernyanyi bersama-sama.
Baik anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Ibu untuk kita semua supaya tetap menjaga kesehatan dan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik. Baik, cukup sekian. Ibu tutup, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Selamat siang anak-anakku semuanya.